Kita semua dari manapun latar belakangnya, dari tingkatan ekonomi bawah bahkan sampai atas, dan dari pelosok dunia manapun, terutama di Indonesia, pasti pernah ngerasain yang namanya sekolah. Oh ya guys, sebelum lanjut jangan lupa subscribe ya. Tapi pernah nggak lu berpikir, sebenarnya ngapain kita sekolah, dan siapa yang punya konsep sekolah itu sendiri? Belajar panjang, kalau dengar bunyi bel masuk, kita semua langsung masuk kelas. Kalau kita mau ke toilet, kita harus izin dulu. Apakah lu pernah berpikir di mana asalnya ini semua? Apakah lu pernah berpikir kenapa guru-guru di masa lalu, bahkan di masa sekarang, selalu mendoktrin kita untuk patuh, untuk mengikuti sistem, diberi ilmu sesuai dengan apa yang ada, mencetak orang-orang dalam tanda kutip untuk mematuhi aturan, mengikuti perintah, tata tertib, dan kita secara nggak sadar selalu mengikuti itu semua, sampai aspek paling penting tentang critical thinking atau kemampuan kita menanyakan sesuatu, ketajaman kita berpikir terhadap sesuatu, itu mulai tumpul karena kita nggak diajarin buat mengasah hal itu. Apakah pernah terlintas di otak lo, kenapa kita semua dari kecil melakukan itu? Bahkan gimana kalau sebenarnya selama ini kita hanya terlihat menuntut ilmu, kita hanya mengikuti hasil adaptasi atas peristiwa-peristiwa kepentingan-kepentingan manusia di zaman dulu dan masih kita lakukan sampai sekarang. Disclaimer dulu, video ini bukan bermaksud untuk mengajak orang-orang buat nggak pentingin yang namanya sekolah atau menuntut ilmu. Karena itu, bagian suatu sistem yang harus tetap kita jalankan kalau kita hidup di lingkungan kita sekarang. Tapi, gua rasa, kita tetap butuh pengetahuan ini buat mengasah ketajaman berpikir kita untuk melihat dunia yang lebih luas lagi, jadi kita tuh ngelakuin sesuatu nggak asal-asalan lagi gitu. Kayak kita tahu sekolah buat apa ya? Buat belajar, that's it ya, jangan gitu doang maksudnya. Padahal kalau kita tahu esensi yang lebih besar dari belajar, kita tahu alasan yang lebih besar kenapa kita sekolah, kita tuh bakal ngelakuin itu dengan sepenuh hati gitu. Makanya ketajaman kita berpikir butuh banget diasah buat menyelami ini lebih dalam. Semua ini berawal dari salah satu elit global dunia, orang paling berpengaruh pada akhir abad 19 dan awal abad 20, seorang raja minyak dengan perusahaan Standard Oil-nya, John D. Rockefeller. Pada awal abad ke-20, Amerika Serikat sedang mengalami peralihan besar-besaran dari ekonomi agraris menuju ekonomi industri. Urbanisasi meningkat, pabrik-pabrik berkembang dan kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan patuh semakin mendesak. Di tengah perubahan ini, para industriawan seperti John D. Rockefeller melihat kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang dapat menghasilkan tenaga kerja dalam skala besar. Nah, kalau kita lihat kondisi waktu itu, perusahaan besar terutama milik John D. Rockefeller tuh lagi butuh banyak pekerja-pekerja baru. Tapi waktu itu, para pekerja itu susah banget gitu. Nggak ada yang patuh aturan, kerja seenaknya, dan masih banyak lagi. Dan hal-hal kayak gini tuh berpotensi merugikan perusahaan gitu. Nah, karena kebutuhan yang mendesak atas pekerja-pekerja baru itu, dan ditambah lagi dengan susahnya dapatin pekerja baru, akhirnya ada sebuah konspirasi bahwa John D. Rockefeller dan para elit lainnya pada waktu itu menggelontorkan banyak dana untuk pendidikan, dan namanya inspirasi. Meskipun ada niat baik mengeluarkan banyak uangnya untuk pendidikan di Amerika di zaman itu, tapi sebenarnya ada niat terselubung di situ. Contohnya pada waktu itu, John D. Rockefeller ini mendirikan General Education Board yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di seluruh Amerika Serikat, terutama di wilayah pedesaan dan di selatan. Rockefeller menyumbangkan ratusan juta dolar untuk tujuan ini, menjadikannya salah satu dermawan terbesar di bidang pendidikan. Nah, teori konspirasi ini berpendapat bahwa General Education Board ini adalah suatu upaya untuk mencetak generasi pekerja yang patuh, bukan yang berpikir kritis. Buktinya dengan sistem pendidikan yang mereka rancang memiliki elemen-elemen apa aja, itu yang pertama adalah struktur kelas yang kaku dan standar. Sekolah-sekolah zaman dulu mulai menerapkan struktur kelas dengan disiplin yang ketat, di mana siswa duduk dalam barisan, mendengarkan instruksi guru, dan mengikuti aturan yang sangat ketat. Ini dianggap sebagai cerminan dari cara pabrik beroperasi dengan keteraturan waktu yang teratur dan kepatuhan terhadap otoritas. Yang kedua adalah kurasi kurikulum yang fokus pada keterampilan dasar. Pendidikan yang dipromosikan oleh General Education Board menekankan pada keterampilan dasar seperti membaca, menulis, dan aritmatika, yang semua ini penting untuk tenaga kerja industri, tetapi tidak mendorong keterampilan seperti kreativitas, berpikir kritis, atau kemampuan memecahkan masalah yang lebih kompleks. Siswa dilatih untuk menghafal informasi, bukan untuk mempertanyakan atau mengembangkan ide-ide baru. Yang ketiga adalah pelatihan kepatuhan dan konformitas. Sistem pendidikan modern
modern sering dikritik karena mendorong siswa untuk patuh pada aturan dan hierarki mirip dengan apa yang diharapkan dari pekerja di lingkungan pabrik. Penghargaan diberikan kepada siswa yang dapat mengikuti instruksi dengan baik, sementara kreativitas atau ketidaksesuaian cenderung ditekan. Teori konspirasi ini mengklaim bahwa Rockefeller dan General Education Board sengaja mendorong sistem ini karena mereka ingin menciptakan bangsa pekerja, bukan bangsa pemikir. Kutipan yang sering disematkan pada Frederick T. Gates, salah satu penasihat utama Rockefeller di bidang pendidikan, menggambarkan tujuan ini. Di Amerika, kita tidak memerlukan bangsa pemikir, kita memerlukan bangsa pekerja. Meskipun ini bukan kutipan langsung yang bisa diverifikasi, gagasan tersebut sering dikaitkan dengan filosofi yang diyakini berada di balik pendidikan masa itu. Gates dan Rockefeller dianggap menginginkan sistem yang memproduksi tenaga kerja yang mudah diatur untuk mendukung industri yang berkembang pesat, alih-alih menciptakan pemikir independen yang mungkin akan menantang sebuah sistem. Selain General Education Board, Rockefeller juga mendanai berbagai universitas dan lembaga pendidikan. Pendanaan ini sering digunakan untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan akses pendidikan di daerah yang kurang berkembang, tapi kritikus konspirasi menyatakan bahwa dana ini juga digunakan untuk memastikan bahwa universitas-universitas ini mengikuti pandangan dan agenda Rockefeller tentang apa yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Salah satu contohnya adalah pendidikan kesehatan yang dikembangkan oleh Rockefeller Foundation, sering dikaitkan dengan mempromosikan standar medis yang menguntungkan kepentingan industri farmasi dan medis yang berpotensi menguntungkan Rockefeller sendiri melalui investasi di sektor tersebut. Pendidikan dalam bidang ini dianggap tidak memfokuskan pada pemikiran alternatif, seperti pengobatan alami, tetapi lebih pada pengobatan berbasis industri yang memiliki hubungan erat dengan bisnis yang besar. Kalau kita lihat konspirasi tadi, sebenarnya semakin jelas gitu, bahwa orang kaya itu butuh orang bodoh tetap hidup supaya kepentingan-kepentingannya terpenuhi. Dari contoh ini, di zaman dulu, para elit global menggunakan segala cara buat bikin orang-orang di bawahnya itu gak bisa naik level, dengan sengaja membuat sistem pendidikan yang didesain untuk melemahkan critical thinking manusia supaya jadi orang yang selalu mematuhi aturan. Orang kaya selalu butuh orang bodoh. Dalam konteks ini merujuk pada gagasan bahwa orang-orang yang tidak terlalu kritis atau tidak memiliki kebebasan berpikir akan lebih mudah dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang patuh. Beberapa poin utama yang sering disorot dalam teori ini antara lain, yang pertama adalah kontrol sosial dan ekonomi. Orang-orang kaya yang memiliki kendali atas sumber daya dan ekonomi seringkali dianggap membutuhkan masyarakat yang tidak terlalu kritis terhadap sistem yang ada. Jika terlalu banyak orang yang berpikir kritis dan mengerti seluk-beluk kekuasaan dan ekonomi, mereka bisa mulai mempertanyakan distribusi kekayaan yang tidak adil atau ketidaksetaraan sosial yang terjadi. Oleh karena itu, teori ini mengklaim bahwa elit berusaha menjaga agar mayoritas masyarakat tetap terjebak dalam pemikiran yang terbatas dan fokus pada pekerjaan sehari-hari alih-alih memikirkan cara untuk mengubah sistemnya. Yang kedua, sistem pendidikan yang membatasi potensi individu. Menurut teori ini, sistem pendidikan yang didesain oleh Rockefeller dan orang-orang sezamannya tidak memberikan siswa kebebasan untuk berkembang sebagai pemikir independen. Kurikulum yang standar, ujian yang terfokus pada kemampuan dasar, serta pelatihan kepatuhan sejak usia dini menciptakan orang-orang yang terbiasa mengikuti aturan tanpa mempertanyakan. Mereka dibekali keterampilan yang cukup untuk bekerja, tapi tidak cukup untuk menantang atau merombak sistem yang ada. Yang ketiga, pasar tenaga kerja. Orang kaya, khususnya mereka yang mengendalikan industri besar, membutuhkan banyak tenaga kerja untuk menjalankan operasi mereka. Teori ini mengklaim bahwa tenaga kerja yang tidak terlalu pintar lebih mudah dimanipulasi dengan upah rendah dan kondisi kerja yang buruk. Jika masyarakatnya luas lebih kritis dan memahami betul hak-hak mereka atau mampu berinovasi secara mandiri, mereka mungkin akan menolak peran-peran tersebut, dan ini bisa mengancam posisi dominan orang-orang kaya di puncak hierarki ekonomi. Yang terakhir adalah konsumsi dan kapitalisme. Orang-orang kaya tidak hanya membutuhkan tenaga kerja untuk memproduksi barang, tetapi juga konsumen untuk membeli produk-produk mereka. Sistem kapitalisme global memerlukan konsumen yang patuh dan cenderung terjebak dalam pola konsumsi yang terus-menerus. Teori konspirasi menyatakan bahwa masyarakat yang kurang kritis lebih mudah terbawa oleh tren, iklan, dan gaya hidup konsumerisme tanpa mempertanyakan apakah mereka benar-benar membutuhkannya. Hal ini memastikan roda kapitalisme terus berputar.
Dalam teori konspirasi ini, pengaruh Rockefeller dan orang-orang kaya lainnya terhadap sistem pendidikan adalah bagian dari strategi yang lebih besar untuk mempertahankan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Orang kaya, menurut pandangan ini, memerlukan sistem yang memproduksi orang-orang yang cukup terampil untuk bekerja, tetapi tidak cukup cerdas atau berani untuk menantang tatanan yang ada. Melalui sistem pendidikan yang terstruktur sedemikian rupa, mereka memastikan bahwa orang-orang tetap dalam peran yang menguntungkan mereka. Pada akhirnya, meskipun banyak orang yang meragukan kebenaran teori ini secara harfiah, argumen tentang ketidakadilan dalam sistem pendidikan dan ekonomi terus menjadi perdebatan serius di dunia modern ini. Nah, itulah tadi. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.